muqarrab semoga Allah Subhanahu Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mati.
rokat ilam hingga sapa sira kabeh aqabi pira-pira matur paling lam ber tujuannya itu kalau orang itu eh, oh buat tanya soal maka akhiratnya akan dimiliki kan kekayaannya karena itu kan kekayaan untuk mewah bahkan tetapi setiap ada mobil kemudian
apa namanya berbuat kepada Allah dari dulu hingga sekarang. Kondisi manusia dengan harta kekayaan yang pertama, kemudian berbagi kabar suku nasib yang ada, yang kadang orang bangga, orang ajam bangga, orang Jawa dengan kejawaannya, orang bangga Melayu, Melayu merasa bahwa suku dia itu lebih utama dengan suku yang lainnya. Selalu seperti itu. Orang tentu merasa hebat, merasa piting dari orang dari bangsa yang lain. Dalam Islam, kemuliaan itu tidak ditentukan oleh hal-hal yang sifatnya duniawi. Tidak ditentukan berupa uh, suku, nah itu tidak menentukan orang. Takwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu pastinya dibanggakan harta kekayaan, suku, nasab dan seterusnya. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu sebagian bangsa kalau sampai sekarang juga masih itu di negara apa namanya, mereka mengucilkan orang berkulit hitam. Orang berkulit putih lebih utama dibanding orang berkulit hitam. Nah, itu di mana hadirin yang dirahmati oleh Allah, sesuatu buruk atau apakah kebanggaan kekayaan dengan anak, dengan apa namanya jabatan, dengan nasab, dengan apa seseorang ketaatan kepada Subhanahu akan melalaikan seseorang dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah, sibukkan ibadahnya akan apa namanya akan terlupakan. Sholatnya akan kucar-kacir. Kemudian apa namanya kebaikan-kebaikan yang semestinya bisa dia lakukan, dia tidak lakukan karena kesibukan dia mengurus hal-hal yang bersifat duniawi. Nah, seperti yang sering dikisahkan tentang seseorang di zaman Nabi, asalnya dia itu fakir, dia miskin, kemudian dia meminta doa kepada Nabi agar diberikan kekayaan, kemudian Nabi kaya,
dia pun tersibukkan dengan harta bendanya, tidaklah terlihat di masjid dalam sholat jamaah. Kenapa? Karena dia sudah masyghul, dia sibuk dengan urusan duniawi. Nah, hadirin rahimakumullah, kita tidak dilarang menjadi orang yang kaya raya. Karena rezeki banyak ataupun sedikit itu Allah Subhanahu wa taala yang menentukannya untuk kita. Kalau Allah mentakdirkan kita menjadi orang kaya, tidak usah kita terlalu sibuk dalam bekerja, kita akan jadi orang kaya. Ada sebagian orang begitu dia lahir itu sudah kaya. Tidak peluang untuk berbuat ketaatan lebih dengan harta. Berinfak mungkin 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 100.000. Tetapi kalau orang hatta zurtumul maqabir, nah, secara bahasa hatta zurtumul maqabir, sampai kalian itu berziarah, mengunjungi kuburan. Maqabir jamak dari qabr. Sampai kalian itu mengunjungi kuburan, berziarah ke kuburan. Tetapi maksud dari ayat ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama, hatta adrakakum al-maut ala tilkal hal. Pendapat yang pertama, sampai kalian itu mati dalam kondisi berbangga-banggaan dengan harta kekayaan yang kalian miliki. Kalau sudah mati, ya sudah, berhenti dia berbangga-banggaan dengan harta kekayaan, dengan anak, dengan nasab yang dia miliki. Ketika masih hidup, dia akan melakukan itu. Ketika dia mati, maka dia sudah nggak bisa lagi berbangga-banggaan. Apalagi yang dia banggakan ketika seseorang itu sudah. Hadirin rahimakumullah. Karena itu seseorang hendaknya dia mengingat kematian agar dia tidak terlalu berbangga dengan kekayaan yang dimilikinya. Dia harus sering-sering mengingat kematian. Karena kematian itu sesuatu hal yang pasti, bukan sesuatu hal yang meragukan. Dan ini sudah menjadi keyakinan bagi setiap kita manusia, bukan hanya kita seorang mukmin, tetapi semua manusia itu akan tahu secara pasti, dia telah tahu secara pasti, bahkan setiap hari kita mendengar kabar kematian. Tetangga kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita, hampir setiap hari kita mendengar berita kematian seseorang. Yang itu sudah lebih dari cukup. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang itu akan merasakan kematian. Itu pasti. Kalau seseorang mengingat itu, dan bahwa harta kekayaan yang dimilikinya itu tidak akan bisa menyelamatkan dia dari azab kubur, maka seseorang nggak akan terlalaikan dengan dengan harta kekayaan, dan dia akan dengan kekayaan yang dimilikinya justru dia akan bertambah ketaatannya, bertambah kebaikannya.
bertambah amal solehnya yang akan menjadi bekal dia nanti di akhirat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memiliki rizki, diberikan rizki sedikit, tetapi tidak melalaikan kita dari ketaatan kepada Allah, itu jauh lebih baik dibandingkan dengan kita memiliki rizki yang banyak, tetapi melalaikan kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga disebutkan dalam sebuah riwayat, maqalla wa kafa, rizki yang sedikit tetapi dia cukup dan tidak melalaikan kita dari berbuat ketaatan kepada Allah, khairun mimma katsura wa alha. Maka itu lebih baik, itu lebih utama dibandingkan dengan rezeki yang banyak tetapi kemudian akan melalaikan kita dari berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa kita memiliki harta melimpah tetapi kemudian kita semakin jauh dari ketaatan kepada Allah? Tidak akan ada gunanya untuk kuburan kita, untuk akhirat kita. Hadirin rahimakumullah. Ketika seseorang dia mati, dia sudah nggak bisa berbangga-bangga. Dan untuk itu kita harus mengingat kematian. Selalu mengingat kematian. Seseorang yang senantiasa ingat akan kematian, maka dia akan semakin siap untuk menghadapi kematian. Dia akan dekat dengan ketaatan dan dia akan jauh dari sifat lalai. Lalai dalam berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada juga orang miskin tetapi dia lalai. Dia nggak memiliki harta, kekayaan yang banyak. Tetapi dia juga nggak sholat 5 waktu. Dia nggak puasa Ramadan. Dia nggak hadir dalam majelis ilmu. Kalau orang kaya raya, mereka nggak hadir dalam sholat jamaah. Mereka nggak hadir dalam majelis ilmu. Alasannya sibuk bekerja. Sedangkan orang miskin, ada sebagian orang miskin nggak punya apa-apa, juga pengangguran. Dia nggak hadir juga dalam majelis ilmu. Dia tidak hadir untuk melakukan kewajibannya. Ada juga yang seperti itu. Maka sangat buruk kondisi orang yang semacam itu. Secara umum orang yang lalai dari ketaatan kepada Allah itu adalah sesuatu hal yang buruk yang dicela. Yang dicela di dalam ayat ini. Ini penafsiran yang pertama. Nah, sehingga hadartum fil maqabir, kehadiran dia di dalam kuburan itu, kalau dia mati kan kemudian masuk ke dalam kubur. Kehadiran dia di dalam kubur itu zuwaron. Itu dianggap sebagai ziarah. Kenapa? Karena dia akan kembali ke rumah dia, yaitu surga atau neraka. Jadi dalam ayatnya secara zahir itu kan dikatakan hatta zurtumul maqabir, sampai kalian itu berziarah ke kuburan. Nah, kan seperti itu, sampai kalian itu berziarah ke kuburan. Lah makna yang pertama menurut sebagian ulama hatta zurtumul maqabir itu sampai kalian mati dan kemudian masuk di dalam kubur. Keberadaan dia di dalam kubur itu dianggap sebagai ziarah. Kenapa? Karena dia nggak selamanya di situ. Tidak selamanya dia berada di alam kubur. Pada saatnya nanti ketika sudah datang hari kiamat, maka dia akan kembali ke rumahnya masing-masing. Ada yang pulang ke surga, ada yang pulang ke neraka. Orang-orang yang kafir rumahnya di neraka, mereka akan pulang ke neraka. Enggak selamanya di kuburan. Orang-orang yang mukmin, mereka akan pulang ke surga karena rumah mereka itu ada di dalam surga. Nah, jadi itu asal usulnya
kok kemudian disebut ziarah di sini? Kenapa disebut ziarah? Ya karena nggak selamanya dia ada di dalam kuburan. Seperti halnya kalau kita berziarah kubur, apakah seterusnya kita di sana? Misalnya kita ziarah Wali Songo, makam-makam wali. Apakah kita terus bertempat tinggal di kuburan itu? Kan enggak. Pasti kita akan sebentar, 1 jam, setengah jam, kemudian kita tinggalkan. Demikian juga orang yang mati kemudian berada di dalam kuburan, mereka enggak selamanya berada di dalam kuburan. Mereka akan tinggalkan kuburan itu dan mereka akan pulang ke surga atau ke neraka. Sehingga dalam ayat itu yang menafsirkan dengan penafsiran yang pertama itu memaknainya dengan ziarah atau menggunakan bahasa zurtum al-maqabir, berziarah ke kuburan. Artinya sampai mati, sebenarnya yang dimaksud adalah sampai dia itu mati. Manusia akan senantiasa berbangga-banggaan dengan harta kekayaan yang dimilikinya, manusia tertentu, sampai kemudian dia mati dalam kondisi masih berbangga-banggaan dengan harta kekayaan yang dimilikinya, kemudian lalai dari berbuat ketaatan, dia mati dalam kondisi seperti itu. Yang akan terjadi adalah nanti penyesalan. Nah, penyesalan. Dan tidak ada gunanya penyesalan setelah seseorang itu mati. Wasani, dan yang kedua, hatta zurtum al-maqabir fa'adattum man fiha min mautakum takatsuran. Kalau yang kedua ini dimaknai dengan ziarah yang hakiki, ziarah yang sebenarnya. Sampai kalian itu berziarah ke kuburan. Kemudian kamu menyebut-nyebut orang-orang yang mati. Orang-orang yang mati yang diziarahi itu takatsuran. Sebagai bentuk tafakhur bagi dia, kebanggaan bagi dia. Dia berziarah bukan ingat dengan kematian yang menjadikan dia bertambah taat, tetapi dia merasa lebih, dia bangga dengan diri sendiri membandingkan dengan orang-orang yang sudah mati yang dia ziarahi tersebut. Kita lanjutkan. Kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun. Kalla hiya rad'un. Rad'un hiya utawi kalla iku rad'un, pencegahan, tanbihun lan peringatan. Wal makna lan utai maknane laisa ora ana apa ala amru urusane iku alladzi kang yambaghi kang sayukya ayakuna yanto ana alaihi ing atase alladzi apa atakatsuru utawi berbangga-banggaan. Artinya kala itu gimana? Larangan, cegahan. Janganlah seseorang itu berbangga-bangga diri dengan harta dan anak yang kemudian menjadikan dia lalai dalam ketaatan kepada Allah. Itu maksudnya. Jadi kalla itu artinya apa? Itu larangan, rad'un. Larangan, jangan orang itu kayak begitu. Jangan seseorang itu melakukan at-takatsur, berbangga-bangga dengan harta kekayaan yang bisa melalaikan dia dari berbuat ketaatan kepada Allah. Jangan seperti itulah orang itu. Jadi orang itu jangan begitu. Itu maksud dari kata kalla. Saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun. Saufa ta'lamun bakal ngaweruhi sapa sira kabeh. Thumma kalla, diulang lagi, saufa ta'lamun akibata, bakal ngaweruhi sapa sira kabeh. Ngaweruhi apa? Akibata takatsurikum, ing akibate berbangga-banggane sira kabeh, wa tafakhurikum lan bermewah-mewahane sira kabeh, idza nazala tatkalane wis tumurun bikum kelawan sira kabeh apa al mautu, kematian.
Wa qila lan den ucapaken al ilmu utawi pengetahuan al awwalu kang kawitan iku yaqau tumiba inda nuzulil mauti ing dalem nalikane tumurune kematian. Wasani lan utai kang kaping pindho inda nuzulil qabri ing dalem tumurune maring kuburan. Jadi ada dua kali disebut kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Kalian jangan melakukan itu. Melakukan apa? Tafakhur, takatsur. Dengan kalian berbangga-banggaan, saling berbangga-banggaan dengan harta kekayaan, dengan anak, dengan nasab, dengan urusan duniawi yang sehingga melalaikan kalian dari berbuat ketaatan kepada Allah. Jangan seperti itu. Karena kalian nanti akan mengetahui akibat dari apa yang kalian lakukan ini ketika kalian mati. Kalian akan tahu, kalian akan mengetahui akibat. Akibat itu apa? Sesuatu yang akibat, sesuatu yang akan menimpa dia disebabkan oleh perbuatan itu. Bahwa perbuatan berbangga-banggaan, saling berbangga-banggaan dengan sesama dalam harta kekayaan dan anak, sehingga melalaikan ketaatan kepada Allah, kalian nanti akan tahu akibatnya, yaitu ketika kalian akan mati. Akibatnya apa? Ya azab. Karena dia lalai dalam berbuat ketaatan kepada Allah. Nah, di sini ada dua lafadz kalla saufa ta'lamun. Jadi yang pertama kalla saufa ta'lamun dalam ayat yang ketiga, kemudian ayat yang keempat summa kalla saufa ta'lamun. Nah, sebagian ulama itu mengatakan itu sebagai penguat saja. Jadi kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Nah, terkadang pengulangan itu dalam rangka sebagai takkid. Tapi ada sebagian ulama yang membedakan. Saufa ta'lamun yang pertama itu beda dengan saufa ta'lamun yang kedua. Yang berbeda itu adalah waktunya. Dikatakan al-ilmul awal, pengetahuan yang pertama yaitu pada ayat kalla saufa ta'lamun, itu adalah inda nuzulil maut. Jadi kalian akan tahu akibat dari perbuatan kalian itu di saat kalian mati. Ini yang pertama. Kalla saufa ta'lamun yang pertama. Kalian akan tahu akibat dari takatsur kalian itu di saat nyawa kamu dicabut. Karena malaikat itu akan memberitahu. Jadi nanti perlu kita ketahui, ketika seseorang itu akan mati, maka akan datang malaikat. Ketika seseorang sudah mau sakaratul maut, dia akan menghembuskan nafasnya terakhir, nyawanya akan dicabut, ruhnya akan dicabut, maka di saat itu akan ada malaikat yang datang. Kalau dia seorang mukmin, maka akan datang malaikatur rahmah yang memberitahukan kepada dia bahwa dia adalah ahlul jannah. Sehingga dia bergembira. Karena itu kalau orang mukmin itu biasanya di saat kematiannya dia tersenyum, dia gembira. Karena apa? Dia baru saja mendengar ada malaikat datang memberitahu kepada dia bahwa dia itu adalah akan menjadi orang yang ahlul jannah, akan menjadi penduduk surga. Bahkan sebagian para wali itu dia tahu bahwa dia itu wali itu di saat akan mati. Sebelumnya dia nggak tahu kalau dia itu waliullah. Kemudian di saat dia akan mati datang malaikat
mengatakan ya wali Allah. Dia ternyata dia adalah wali Allah. Di saat itu dia akan bergembira sehingga dia menghembuskan nafasnya yang terakhir dalam keadaan berbahagia, dalam keadaan senang. Tapi ada sebagian, yaitu orang kafir. Kalau orang kafir atau pelaku dosa-dosa besar, itu akan ada malaikat. Ini khususnya orang kafir ya, khususnya orang kafir. Itu akan ada malaikat datang, malaikat bukan malaikat rahmah, malaikat azab yang dia memberitahukan kepada dia bahwa dia adalah orang yang dimurkai oleh Allah. Bukan waliullah, tetapi dia adalah musuh dan orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ dia tahu akibat, itu yang saufa ta'lamun, dia mengetahui akibat dari kelalaian dia dari berbuat ketaatan kepada Allah karena tersibukkan dengan urusan duniawi. Di saat itu dia tahu, ini ta'lamun yang kedua, yang pertama. Dia mengetahuinya di saat dia menjelang kematiannya. Sejenak sebelum dia mati, dia tahu akibat dari perbuatan yang dilakukannya selama ini. Kemudian tsumma kalla saufa ta'lamun. Saufa ta'lamun yang kedua di sini menurut sebagian ulama inda nuzulil qabri, ketika dia diturunkan di dalam kubur, ketika sudah dia masuk ke dalam kuburan, dia akan tahu akibatnya. Akibatnya apa? Dia nggak akan bisa menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir. Dan kalau nggak bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar Nakir, azab Allah Subhanahu wa taala yang akan datang. Malaikat Munkar dan Nakir akan memukul kepala dia di antara kedua telinganya dengan palu yang apabila dipukulkan palu itu ke gunung, lau duriba ala jabalin lazaba, maka gunung itu akan hancur lebur jika dipalu dengan palu itu. Palu itu yang akan dipukulkan ke kepala orang kafir itu yang nggak bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar Nakir. Sehingga dia menjerit sekencang-kencangnya, sekeras-kerasnya karena kesakitan dipukul. Itu akibat dari kelalaian dia dalam berbuat ibadah ketaatan kepada Allah karena tersibukkan dengan urusan duniawi. Di saat itu dia tahu, oh ini akibatnya. Dia akan tahu juga karena di dalam kuburan dia akan mendapatkan azabul qabr. Kita tahu ada azabul qabr. Kita orang mukmin meyakini bahwa azabul qabr itu ada. Dan orang kafir akan diazab di dalam kuburannya. Kalau orang mukmin, maka ada sebagian mereka yang diazab dan sebagian tidak. Orang-orang bertakwa tentu tidak diazab di dalam kuburan karena yang dia dapatkan justru sebaliknya, yaitu nikmat-nikmat kubur. Tetapi para pelaku dosa besar dari orang mukmin, sebagian mereka ada yang mendapatkan azab Allah. Jadi di situ baru tahu yang sebenarnya. Meskipun sebenarnya sudah diberitahu, tetapi orang itu kadang kalau cuma diberitahu, dia nggak mau tahu. Kayak sekarang ini kan kita memberitahu. Kita memberitahu bahwa akibat kalau kalian di dunia ini kalian berbangga-bangga, bermewah-mewahan dengan harta kekayaan, bersaing dalam hal kebanggaan terhadap harta kekayaan anak, bangsa, suku dan sebagainya, nasab dan sebagainya, sehingga kalian melalaikan ketaatan kepada Allah, akibatnya adalah ini kita jelaskan. Akibatnya adalah azab kubur, azab akhirat, azab neraka. Tapi terkadang sebagian orang
karena nggak mendapatkan taufik hidayah dari Allah, sehingga dia tetap saja lalai dalam berbuat ketaatan kepada Allah. Dia baru tahu yang sebenarnya, atau tahu, bahkan bukan hanya sekedar tahu, tetapi dia akan merasakan akibatnya di saat dia mati. Di saat dia masuk ke dalam kuburan, dia akan tahu. Tahu secara pasti. Kenapa? Karena dia mengalaminya secara langsung. Sekarang diberitahu, tetapi dia pura-pura nggak tahu, atau dia nggak percaya dengan pemberitahuan Al-Quran. Tetapi setelah mengalami sendiri, dia nggak ada kata lain kecuali mengatakan bahwa itu benar. Akibat itu akan benar-benar terjadi dan akan menimpa mereka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La tarawunnal jahim. Nah, ini jam. La tarawunnal jahim. Al-jahim ay an-nar. La tarawunna yakti ningali sapa sira kabeh, benar-benar ningali sapa sira kabeh al-jahima. Oh, belum ya. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Ini sepertinya nanggung ya, masih ada 4 ayat. Nah, insyaallah kita lanjutkan besok. Karena kalau kita lanjutkan nanti kita terlalu cepat penjelasannya sehingga kurang mengena. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.